Gus Samsudin minta maaf ingin damai, pesulap merah lanjutkan kasus dengan para dukun. Gus Samsudin akhirnya meminta maaf kepada masyarakat luas karena telah membuat kegaduhan. Ia pun berharap kasusnya berakhir damai dan tak ada lagi keributan. Saya atas nama pribadi memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Sudahlah, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan, bukan hanya masalah seperti ini. Semoga kegaduhan ini berhenti dan tak berlanjut lagi, kata Gus Samsudin, mengutip dari video Cum-Cumi yang diunggah Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Gus Samsudin sendiri mengaku tak menyangka kasusnya dengan pesulap merah merembet kemana-mana. Selain itu, permintaan maaf ini juga disarankan oleh salah seorang guru. Saya juga kaget dan heran masalahannya sampai berkembang kemana-mana. Makanya saya dapat teguran dari kiai saya, sudah diam tidak usah menjelaskan apapun. Karena kita menjelaskan, orang yang benci kita tidak membutuhkan itu. Jadi ya sudahlah diam saja tidak usah diperpanjang, damai-damai saja, ucap Gus Samsudin. Sementara itu, pesulap merah menolak untuk berdamai dengan para dukun. Pemilik nama asli Marcel Radival ini tak terima para dukun menyebut pesulap melakukan aksi tipu-tipu saat beratraksi memakai kaca, beling, dan paku. Karena begini, yang saya enggak terima, banyak sekali dukun-dukun di YouTube yang mendiskreditkan sulap dengan bilang si pesulap makan kaca dan paku tapi kaca dan pakunya dari kue. Sumpah demi Allah, dari dulu nggak ada pesulap makan beling, tapi belingnya dari kue, ujar pesulap merah, mengutip dari sebuah video di akun TikTok @ibarat-kata. Faktanya enggak ada, maka dari itu abang perlu hati-hati ketika tidak mengetahui hal tersebut. Semua yang saya ucapkan adalah yang benar-benar saya tahu, imbuhnya. Seperti diketahui, pesulap merah dilaporkan dua pihak sekaligus. Pertama oleh Gus Samsudin di Polda Jatim. Sementara Persatuan Dukun se-Indonesia melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Bila kedua kasus tersebut tidak masuk delik, pesulap merah akan melaporkan balik Gus Samsudin dan Persatuan Dukun se-Indonesia. Kabar yang kedua. Cuma punya sertifikat pijat, Gus Samsudin akhirnya ngaku bukan ahli pengobatan, saya ini bukan orang sakti. Buntut perseteruannya dengan pesulap merah alias Marcel Radival, Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin ditutup Pemkab Blitar. Hal itu lantaran setelah diselidiki, padepokan tersebut belum memiliki izin sebagai taklim untuk para santri ataupun izin usaha kesehatan. Membenarkan hal tersebut, Gus Samsudin mengakui kesalahannya. Ia juga mengambil hikmah agar bisa mengurus padepokannya kelak dengan semestinya. Alhamdulillah dengan kejadian ini bisa diambil hikmahnya. Saya sendiri kan gak terlalu paham perizinan, ujar Gus Samsudin dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Gus Samsudin juga mengaku selama ini hanya memiliki izin pijat. Bukan ahli pengobatan alternatif atau spiritual. Memang izin yang saya pegang saat ini adalah izinnya itu pijat, karena setahu saya yang bisa diizinkan di Kemenkes itu pijat, jelasnya. Gus Samsudin berdalih, pijat sendiri adalah bagian dari ruqyah. Namun, ternyata hal itu berbeda izin praktiknya. Dan pijat sendiri memang sebenarnya ada di pelajaran ruqyah yaitu memijat atau menekan di bagian titik akhirnya, tapi dalam praktiknya izinnya itu tidak sama. Jadi bukan kesalahan tempatnya, yang kurang pas di situ, izinnya, terang Gus Samsudin. Gus Samsudin juga belak-belakan bukan orang sakti atau ahli supranatural seperti yang selama ini dikenal orang. Ia hanya berusaha mengobati pasien-pasien melalui pemijatan dan doa. Serta ditambah ramuan herbal. Saya ini bukan orang sakti loh, saya itu nggak bisa apa-apa, kita itu hanya berdoa. Setelah kita berdoa bersama-sama, ucap Gus Samsudin. Tentunya doanya kita ambil dari Al-Quran dan sholawat, kita ambilkan dari kitab. Nanti setelah didoakan ada obat herbalnya seperti madu dan kunir ini. Itu untuk herbalnya, setelah itu ya sudah, pungkasnya. Kabar yang ketiga. Mengaku kurang suka rayakan ulang tahun, pesulap merah, bagi saya itu berkurangnya umur. Marcel Radival atau pesulap merah baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Pesulap merah genap berusia 27 tahun pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, lalu. Pesulap merah pun mendapatkan kejutan ulang tahun dari para sahabat dan penggemar. Namun ternyata pesulap merah ternyata kurang suka untuk merayakan ulang tahun.
Saya pribadi ketika ulang tahun enggak mengharap bagaimana-bagaimana karena kurang suka juga, ujar pesulap merah seperti dilansir tribunorontalo.com dari kanal YouTube Cumi Cumi Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Menurut pesulap merah, ulang tahun merupakan tanda bahwa umurnya semakin berkurang. Pesulap merah juga menilai bahwa momen ulang tahun adalah tanda bahwa hidup akan menjadi kenangan. Jadi sebenarnya kalau setiap ulang tahun bagi saya itu berkurangnya umur, itu tanda bahwa saya semakin dekat dengan menjadi kenangan, ungkap pesulap merah. Karena mau bagaimanapun kan hidup kita endingnya jadi kenangan doang, sambungnya. Pesulap merah juga menyeletukkan candaan bahwa ia tak ingin bertambah umur sejak berusia 17 tahun. Jadi kalau ditanya orang, umur lu berapa? 17 tahun, sampai sekarang saya jawabnya gitu, kata pesulap merah. Kabar yang keempat. Pesulap merah dan Richard Lee bongkar rahasia di balik pemasangan susuk di wajah, ngomong jujur aja ya. Marcel Radival atau pesulap merah bersama Dr. Richard Lee ungkap rahasia di balik pemakaian susuk jika ditelisik secara ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, susuk adalah tusuk, pasak, atau jarum emas, intan dan sebagainya, yang dimasukkan ke dalam kulit, bibir, dahi dan sebagainya, disertai mantra agar tampak menjadi cantik, menarik, manis, dan sebagainya. Dalam kanal YouTube Marcel Radival, Richard Lee yang juga memiliki klinik kecantikan mengungkapkan metode dan penanaman benang atau susuk dari sisi kedokteran yang dapat membuat wajah pemakainya menjadi lebih bersinar. Aku coba ngomong jujur aja ya, jadi sekarang kan di dunia kedokteran apalagi di kecantikan ada yang namanya tanam benang, katanya. Ada tanam benang emas, dari zatnya emas dan bisa buat wajah lebih bersinar, sambungnya seperti dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari YouTube Marcel Radival. Ia menjelaskan bahwa apabila dilihat lebih dekat, benang dalam dunia kecantikan memiliki gerigi-gerigi yang telah dimodifikasi. Gerigi pada benang tersebut memiliki fungsi yang dapat membuat kulit menjadi lebih kencang saat dilakukan penarikan pada wajah. Benang itu lu pernah lihat gak sih? Jadi benang itu ada gerigi-geriginya dan dimodif untuk bisa ditarik. Jadi dia itu ada geriginya, sehingga pada waktu ditarik itu bisa jadi kencang, tutur Richard Lee kepada pesulap merah. Apakah hal tersebut dapat membuat wajah dari pemakainya menjadi lebih cantik, serta memiliki kulit yang lebih cerah dan bersinar? Menurut Richard Lee, apapun yang dilakukan ke wajah seperti melakukan inflamasi atau peradangan dengan memasukkan jarum sebagai contohnya, dapat merangsang pemulihan yang disebut remodeling kolagen, yang dapat membuat kulit menjadi lebih baik. Ternyata apapun yang kita lakukan ke dalam wajah kita melakukan inflamasi atau peradangan, atau kita tusukin jarum aja. Ternyata itu merangsang namanya pemulihan, dan remodeling kolagen namanya.